Jemaat yang kasih Tuhan Yesus, kita bertemu lagi dalam ibadah tengah pekan. Sebelum kita mulai ibadah tengah pekan ini, kita berdoa dahulu. Tuhan Bapa kami yang di surga, Bapa, hari ini kami sungguh mengucap syukur Tuhan, Engkau sudah pimpin dan berkati kami. Kami juga sudah Engkau berikan kesempatan untuk mengikuti ibadah tengah pekan ini Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau berkati kami sehingga kami juga boleh menerima berkat-Mu pada hari ini. Terima kasih Bapa, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, ya saat ini kita masih dalam suasana Natal ya. Kita mengucap syukur bahwa Tuhan sudah memimpin kita selama tahun-tahun bencana kemarin ya. Sampai saat ini kita boleh dalam keadaan sehat walafiat. Kita percaya bahwa Tuhan selalu menuntun langkah-langkah kita. Mari dengan penuh ucapan syukur kita akan memuji Tuhan melalui pujian tiap langkahku. Saya buka maskernya ya Bapak Ibu. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin, ke tempat tinggiku diantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin, ke tempat tinggi ku diantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Ya Bapak Ibu yang kasih Tuhan Yesus, dengan kita bersandar kepada Tuhan, kita akan tetap merasa tenang teduh. Ya, kita sebentar akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Jumpa lagi dalam Persekutuan Tengah Pekan saudara-saudara, dan saat ini sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita mohon penyertaan Roh Kudus. Kembali kita berdoa saudara-saudara. Sungguh suatu anugerah ya Tuhan, ketika saat ini Tuhan perjumpakan kami secara online. Kami sudah boleh memuji nama Tuhan, dan saat ini kami rindu akan sapaan firman Tuhan yang terus mengingatkan, yang terus menguatkan, yang terus memimpin, yang terus menjadi dasar dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kembali kami membuka telinga kami, membuka pikiran kami, dan membuka hati kami, agar sapaan firman Tuhan ini tidak berlalu begitu saja, namun senantiasa mewarnai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Siap untuk mendengarkan, merenungkan, dan menghidupi firman-Mu. Amin.
Saudara-saudara, beberapa hari yang lalu saya menonton film Spider-Man. Dan di situ ada sebuah quotes atau perkataan yang menarik, yaitu with the great power comes great responsibility. Artinya apa? Artinya adalah di balik kekuatan yang besar ada tanggung jawab yang besar. Nah, diceritakan Spider-Man ini kan punya kekuatan macam-macam ya saudara-saudara ya. Dia bisa untuk manjat tembok, dia memiliki kelincahan, dia memiliki kekuatan yang lebih besar daripada makhluk pada umumnya. Kemudian memiliki kemampuan untuk menyembuhkan diri yang lebih cepat daripada manusia pada umumnya. Nah, kekuatannya besar, kekuatannya luar biasa. Tetapi di balik kekuatan yang besar ada tanggung jawab yang besar. Nah, berbicara soal tanggung jawab, saudara-saudara, Tuhan Yesus pun pernah mengajarkan soal tanggung jawab. Kita buka bersama-sama saudara-saudara dalam Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30. Saya akan membacakan bagi saudara-saudara sekalian. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang-orang yang menjalankan uang, supaya sekembalinya aku menerima serta dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya dan berikan kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil padanya. Dan capakanlah hamba yang tidak berguna itu.
ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Nah saudara-saudara, cerita ini mau berbicara soal bagaimana seorang hamba diberikan tanggung jawab kepada sang Tuan. Tugasnya jelas, dikatakan ayat 14, dipercaya harta sang Tuan. Gitu. Dan artinya dipercaya itu apa? Artinya diolah. Dan yang menarik adalah diolahnya itu nggak ada target sebetulnya. Kan nggak disebutkan kan harus diolah sampai berapa. Enggak. Tetapi yang penting diolah. Artinya apa? Ada kemajuan, ada kelebihan dari harta yang awalnya diberikan. Tugasnya sederhana. Kembangkan apa yang diberikan sang Tuan. Disitulah saudara-saudara kita melihat. Ada orang yang diberikan yang namanya kepercayaan. Dan kepercayaan suatu saat harus dipertanggungjawabkan. Dan kita melihat cerita ini yang terjadi adalah ketika harus dipertanggungjawabkan ada yang dipuji tetapi yang satu talenta kita tahu justru dia dihukum karena tidak melakukan apa yang ditugaskan. Sekali lagi saudara-saudara, bukan berbicara soal banyaknya keuntungan. No, tapi berbicara soal bagaimana orang yang setia mengerjakan tugasnya. Hasilnya berapapun sebetulnya nggak ditarget. Tetapi yang penting ada progres, ada peningkatan, ada perkembangan. Dan hal inilah yang ditekankan sama Tuhan Yesus. Setiap orang diberikan yang namanya tanggung jawab di dunia ini. Diberikan yang namanya kepercayaan. Anda dan saya diberikan tanggung jawab, diberikan kepercayaan, dipercaya untuk mengerjakan sesuatu. Misalnya saudara-saudara, kalau kita bekerja itu artinya kita dipercaya sesuatu. Misalnya kita berdagang, ya. Artinya apa? Kita dipercaya orang bahwa barang yang saya mau beli adalah barang yang bagus, yang sesuai dengan apa yang saya inginkan. Nah, artinya apa? Orang mempercayai Anda untuk menjual sesuatu. Sehingga kita diperlihatkan hari ini bahwa kita diberikan loh yang namanya kepercayaan. Kalau kita karyawan pun kita diberi kepercayaan bahwa kita dipandang bisa mengerjakan tugas yang diberikan. Oh, kita diberikan kepercayaan kan? Lah kalau misalnya pemilik usaha atau bos bagaimana? Loh, bos pun juga diberikan kepercayaan sama Tuhan. Kepercayaan untuk mengolah anak buahnya. Dipercaya untuk menggerakkan banyak orang untuk bekerja mendapatkan sesuatu. Artinya apa sih? Artinya hari ini kita melihat di dalam dunia pekerjaan itu nggak bisa dilepaskan dengan teologi Kristen. Setiap kepercayaan yang Tuhan berikan di dalam apa yang Anda dan saya kerjakan, itu suatu saat juga harus dipertanggungjawabkan. Makanya saudara saya yang terkasih, bekerja bukan hanya berbicara soal cari uang. No, memang betul bekerja kita dapat uang. Tapi bukan hanya itu saja. Bekerja juga menunjukkan bahwa kita bersyukur loh Tuhan berikan pekerjaan ini. Kita bersyukur loh kalau Tuhan kasih kesempatan kita untuk bekerja. Oleh sebab itu jangan pernah menyia-nyiakan pekerjaan yang kita miliki. Sehingga hari ini kita dipanggil untuk apa saudara-saudara? Untuk memberikan yang terbaik yang kita kerjakan. Sehingga pekerjaan itu bukan kita kerjakan setengah-setengah. Tapi kita berikan yang terbaik. Karena ini kesempatan yang Tuhan berikan. Maka dari itu saudara saya yang terkasih. Kadang-kadang kita bekerja yang utama adalah mungkin mikirnya dapat uang. Iya nggak salah. Tetapi ketika kita memberikan yang terbaik saudara-saudara. Itu berkat akan mengalir kok. Ketika kita memberikan yang terbaik yang kita miliki, orang akan melihat, oh ini toh orang Kristen. Pekerjaannya luar biasa. Mengerjakannya itu mati-matian. Kualitasnya jempolan. Hasil pekerjaannya, usahanya itu sangat baik. Nah, dengan demikian orang bisa melihat siapa Anda dan saya. Dan yang terutama adalah kita menyadari bahwa setiap pekerjaan itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan. Dan kita harus bertanggung jawab
Bukan hanya untuk klien, bukan hanya untuk orang-orang yang membeli dagangan kita, bukan untuk atasan kita, bukan untuk orang-orang lain. Tetapi yang utama adalah bertanggung jawab kepada Tuhan. Karena kita bersyukur, terima kasih Tuhan, Tuhan sudah percayakan pekerjaan ini kepada saya, makanya saya nggak mau main-main. Saya mau kerjakan yang terbaik. Dan itu akan menjadi kesaksian untuk kemuliaan nama Tuhan juga. Nah, Pak Hendrik, bagaimana kalau yang nggak bekerja? Apakah yang namanya kesempatan dan tanggung jawab itu berbicara soal pekerjaan? Ya nggak juga, saudara-saudara. Yang lansia atau yang mungkin bukan hanya dunia pekerjaan, kesempatan yang Tuhan berikan itu bukan cuma pekerjaan, tapi juga kemampuan yang Tuhan percayakan. Ada, saudara-saudara, orang memiliki kemampuan kepandaian. Orang diberikan Tuhan kemampuan untuk mempengaruhi orang. Ada yang diberikan kemampuan orang untuk berbicara mempengaruhi orang. Tapi pertanyaannya adalah kemampuan itu mau dipakai buat apa? Kalau kita lihat ada orang-orang yang korupsi, orang-orang yang menipu. Itu mereka diberikan kemampuan sama Tuhan loh. Diberikan kepandaian. Anda kalau melihat koruptor itu rata-rata ya saudara-saudara, koruptor itu yang masuk ketangkap KPK. Itu apakah orang-orang bodoh? Apakah orang-orang yang tidak berpendidikan? No. Mereka memiliki kepandaian. Mereka lulusan dalam negeri dan luar negeri. Tetapi kepandaiannya dipakai untuk merugikan orang. Ada orang-orang yang diberikan kemampuan untuk mempengaruhi orang banyak. Tapi justru dipakai untuk semakin jauh dari firman Tuhan. Kemampuan berbicaranya justru dipakai untuk membuat orang jauh dari firman Tuhan. Dipakai untuk membenci. Dipakai untuk menyingkirkan orang. Dipakai supaya orang lain itu dipersalahkan, difitnah. Saudara-saudara, hari ini kita juga diingatkan loh. Kesempatan yang Tuhan berikan, tanggung jawab yang Tuhan berikan bukan hanya dalam pekerjaan, tapi dalam setiap talenta, kemampuan yang kita miliki. Suatu saat juga harus dipertanggungjawabkan sama Tuhan. Oleh sebab itu saudara saya yang terkasih, apapun kesempatan yang Tuhan berikan sampai detik ini yang kita miliki, adalah kesempatan yang suatu saat kita harus pertanggungjawabkan. Pekerjaan, kemampuan, skill, talenta yang kita miliki, semuanya titipan dari Tuhan. Tugasnya apa? Kita kerjakan supaya nama Tuhan dipermuliakan. Dan suatu saat kita harus mempertanggungjawabkan apa yang Tuhan titipkan itu. Sehingga saudara-saudara jangan lupa, semakin besar kekuatan, kemampuan, kesempatan, ada tanggung jawab yang semakin besar juga. Amin. Kita berdoa bersama-sama. Sungguh suatu anugerah ya Tuhan ketika saat ini kami diingatkan bahwa di dalam pekerjaan, disitulah kami memiliki kesempatan untuk menunjukkan kualitas kami yang terbaik. Dan di dalam kehidupan ini pun kami juga diberikan kesempatan sama Tuhan untuk dititipi anugerah yang namanya kemampuan, yang namanya talenta. Mampukanlah kami juga Tuhan untuk mempergunakannya dengan baik. Sehingga kami boleh mempertanggungjawabkan untuk kemuliaan nama Tuhan semuanya. Saat ini Tuhan kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami. Kami berdoa untuk Bu Hardi, Bu Sinhwa, Bu Ratmi, Bu Kamiem, Pak Adi Sunarto, Bu Waliem, Pak Heru Kusmanto, Bu Suparmi. Dan nama-nama lain yang belum dapat kami sebutkan satu persatu. Tuhan berkati, Tuhan sertai. Sehingga Tuhan terus-menerus beserta dalam menghadapi sakit penyakit dan kelemahan tubuh yang ada. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pandemi corona. Tuhan berkati untuk tenaga kesehatan. Tuhan berkati untuk orang-orang yang mengambil kebijakan. Biarlah Tuhan terus menyertai mereka supaya pandemi ini bisa berlalu dan kehidupan boleh berjalan dengan semakin baik. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.